Selamat siang, salam budaya Nusantara. Santri Alas kali ini kembali napak tilas, yaitu berada di situs sejarah yang tidak asing lagi, yaitu di Keraton Suciwiroto, yaitu sejarah keraton tertua di tanah Jawa yang beralamatkan di Jogorogo. Nah, pada kesempatan hari ini Santri Alas ingin sedikit mengungkap lagi tentang sejak kapan Keraton Suciwiroto ini timbul dan bagaimana sistem dulu pembangunan hingga Wiroto itu terbentuk bangunan seperti ini. Dan seperti biasa, saya akan berdoa dulu untuk memohon restu dari para yang dan para leluhur yang ada di sini. Nah, ini adalah sisi utara dari Keraton Suciwiroto. Jadi luas pembangunan di Keraton Suciwiroto ini adalah sekitar 4 kali 5 meter bangunannya. Ini dari sisi depan, dari arah barat, dan ini juga ada bendera yang dipasang oleh saudara-saudara saya. Nah, ini dari sisi sebelah selatan. Sedangkan yang dari sini adalah sisi dari sebelah timur. Jadi Keraton Suciwiroto ini berada di salah satu tempat, yaitu masih di sebuah perkebunan, yang mana perkebunan ini adalah dari milik-milik para warga. Entah bagaimana dulu ceritanya, di Keraton Suciwiroto ini setelah timbul baru diadakan atau diurusi dari Kadang-Kadang Wiroto ini untuk membeli, untuk dibangun situs-situs yang ada di Wiroto ini. Nah, nanti kita langsung masuk saja. Akan saya ceritakan sedikit tentang Yoni yang ada di dalam ini. Dan seperti biasa, sebelum saya sedikit menyingkap tentang sejarah awal mula tentang Wiroto ini, saya ingin berdoa dulu pada yang dan leluhur yang ada di Keraton Suciwiroto ini. Seperti biasa,
santri alas mengadakan ritual untuk memohon petunjuk dari Sang Maha Kuasa dan para leluhur-leluhur yang ada di Wiroto ini. Nah, setelah kita masuk ke dalam Keraton Suci Wiroto ini, yang pertama kita lihat adalah warna merah dan putih, yaitu sebagai lambang sebuah kawelasasian. Setelah itu kita bisa melihat yaitu masuk payung songsong. Nah, di sini terus di sisi sebelah kirinya yaitu patung dari Yang Semar. Nah, pembangunan dari Keraton Wiroto ini yaitu ini dibangun sejak tahun 90-an dari kayu jati. Dan yang lain yaitu di sini ada payung songsong lagi dan meja dan kursi, dan mejanya ini kan biasa dipergunakan untuk acara-acara ritualan, yaitu tempat-tempat pancen untuk yang. Nah, ini adalah salah satu yang utama di Keraton Suci Wiroto ini yang berwujud yaitu sebagai yoni. Nah, pada tahun 1999 di Wiroto ini kan timbul yaitu munculnya yoni ini. Nah, wujud dari yoni ini seperti ini, biar jelas. Seperti ini. Terus di bawahnya ini ada kepala naga. Sedangkan di sini adalah biasanya pada bulan Suro kotak ini diisi air, terus biasanya digunakan untuk para kadang untuk diminum di rumah. Nah, dari filosofi wujud dari yoni ini yang pertama yaitu kita dalam hidup ini disejarahkan tentang bagaimana asal muasal kita, yaitu adanya kita yaitu dengan adanya kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu. Jadi simbol di sini yaitu salah satu dari perwujudan simbol dari ibu, dan di sini adalah bisa dimaknai tentang sebuah rahim. Nah, dari perjalanan di situs Wiroto ini, kalau kita memang mempelajari tentang sebuah keilmuan, maka kita hendaknya pertama yaitu mempelajari tentang pengabdian diri kita kepada orang tua, karena ilmu selalu menuntut kita tahu tentang sebagai bakti kita terhadap kedua orang tua, karena kita menyadari bahwa adanya kita yaitu karena adanya
kedua orang tua. Jadi menurut saya seperti itu. Jadi tingkat keilmuan itu bukan selalu mempelajari tentang hanya hal-hal gaib, tapi segala sesuatu itu harus kita imbangkan antara gaib dan keadaan yang sebenarnya. Jadi keilmuan ini mempelajari tentang bagaimana cara kita menerapkan ilmu itu dan bagaimana perwujudan dari kita untuk menerapkan dari sebuah keilmuan. Nah, setelah kita paham tentang ajaran di Wiroto, yaitu kita berbakti dengan seorang ibu, kita ada itu bukan dari hanya satu sisi, yaitu kita ada karena ada kedua orang tua. Jadi setelah kita bisa sowan ke Wiroto ini, mungkin sebagai lengkapnya yaitu kita harus mengadakan ritual juga yang ada di salah satu juga di Umbul Jambe, yaitu tepatnya di Batok Bolu. Nah, nanti dari Batok Bolu ini kita juga bisa menyikapi bahwasanya kita hidup itu ada penyeimbang, yaitu ada bapak juga ada ibu. Jadi dalam perjalanan spiritual ini komplit, maksudnya kita sowan ke sana ke sini, terus kita juga ada pengabdian terhadap orang tua. Nah, menurut saya dari keilmuan yang kita dasari, yaitu kita harus paham tentang sebuah terapsilo, atau kita itu patrap terhadap kehidupan yang ada, dan nanti kita gabungkan dengan bagaimana cara kita sowan, yaitu bagaimana cara kita berdoa. Nah, nanti kita selanjutnya bisa kita kupas lagi. Nah, mungkin sedikit tambahan saya menyingkap membuka tentang sejarah Wiroto ini seperti itu. Dan nanti kita bisa sowan atau sedikit membuka lagi tentang tempat-tempat sejarah yang lain. Nah, semoga bermanfaat. Selamat siang, salam budaya Nusantara, Santri Alas.